Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul konsep kekuasaan negara yang berimplikasikan terhadap negara ideal menurut Ibnu Khaldun. Pada era milenial, saat ini manusia sangatlah antusias terhadap kekuasaan negara, apalagi ingin menuju kepada negara yang ideal. Banyak manusia yang menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan oleh penguasa paling tertinggi. Seperti halnya fenomena yang terjadi pada saat ini, Ustaz, yang kami tangkap seperti yang masih hangat-hangat seperti ini, Sambo, Ferdi Sambo dan yang lain-lainnya, yang menyalahgunakan kekuasaan. Bisa merujuk pada istilah daulah. Digunakan dan dipraktekkan oleh kekuasaan Islam di berbagai kekuasaan, di berbagai kawasan. Lahirnya negara bisa kita lihat dari lima titik yang harus ada dalamnya. Yang pertama adalah solidaritas. Solidaritas ini seperti seperti di dalam orang-orangnya, dari ketua, sekretaris, dan selanjutnya itu harus paten, solid, dan kokoh. Ketika ada salah satu daripada kekurangan dari itu diketahui, maka akan hancur di antara satu dan yang lainnya. Seperti kita ketahui dalam bagaikan kekuasaan adalah bagaikan bunyan ya. Bunyan ini bangunan yang tidak bisa luput atau tidak bisa lepas dari hal paling kecil pun seperti paku dan yang lain-lainnya, itu pasti akan mendorong satu dengan yang lainnya. Jadi solidaritas di sini dibutuhkan. Kedua, budaya. Budaya ini dibutuhkan di dalam kekuasaan. Karena tidak bisa orang itu memimpin suatu kekuasaan tanpa adanya budaya. Atau misalnya seperti kita di Indonesia, mereka memakai budaya Amerika, tidak bisa. Terus etnis. Etnis di sini, Ustaz, etnis di sini juga dalam sebuah negara dan aliansi pada tahapan awal lahirnya sebuah negara sangat diperlukan sebagai pemantik semangat juang dan keberanian, sementara antara solidaritas agama bisa menekan etnosentrisme dan menghilangkan persaingan, kecurigaan, dan kecemburuan di antara entitas atau etnis yang berbeda. Ringkasnya, identitas budaya
dan etnis, dan solidaritas agama saling membutuhkan dan menguatkan, terutama untuk mencapai pembangunan dan kemajuan. Jika ikatan menguatkan tanpa ikatan solidaritas agama akan memicu kemunduran dan keruntuhan bagi sebuah negara dan peradaban. Interaksi. Yang keempat adalah interaksi. Interaksi antara warga dan penguasa-penguasa. Seperti halnya di Indonesia ini yang miris sekali, interaksi antara warga dan wakil rakyatnya itu dibatas-batasi, atau ketika ada yang berbicara betul akan ditutup-tutupi dan seperti yang ada di berita, di mute saat ketika untuk ke untuk ke kebutuhan bersama itu akan di mute, dan untuk kepentingan pribadi itu akan di up dan diperjuangkan. Nah, dari keempat unsur di atas, maka negara akan terlahir secara alami. Pemimpin ideal di sini adalah problem solver. Problem solver ini bisa memecahkan suatu masalah dengan kekuatannya, melahirkan suatu gagasan untuk memecahkan suatu masalah dan menyelesaikannya. Selanjutnya ada berani mengambil resiko. Yang ketiga, mau mendengar aspirasi rakyat. Di sini di poin ketiga ini seperti yang kami sering melihat di media-media massa, media-media, jarang sekali pemimpin mendengar aspirasi rakyat atau gagasan-gagasan rakyat. Terus yang keempat di sini ada komunikatif, ada mengapresiasi tim. Mengapresiasi tim ini ketika ada yang betul atau ada yang baik dalam pekerjaannya, mengapresiasi agar menumbuhkan jiwa-jiwa kekuatan dalam tim tersebut dalam melakukan yang lebih baik lagi. Poin selanjutnya ada peduli, dan yang selanjutnya ada transparan. Transparan di sini maksudnya itu tidak tertutup, transparan antara satu dengan yang lainnya bisa seperti halnya sering kita melihat menentukan keputusan undang-undang atau merubah undang-undang itu ketika malam hari, ketika orang-orang tidur. Jadi dari sini pun kurang ideal, karena antara rakyat dan pemimpinnya itu tidak satu, maksudnya tidak ada transparansi di situ, tidak terbuka. Jadi ketika pagi kita misalnya bangun tidur, sudah berubah itu undang-undang atau sudah bertambah undang-undang demi kepentingan mereka. Merangkul seluruh anggota. Ini pemimpin yang ini adalah seperti leader, bukan seperti bos atau bukan seperti penyuruh, tapi merangkul. Ini di sini berjalan bersama-sama demi menuju ke negara yang ideal. Membangun bersama, dan selanjutnya ada berpikir strategis, terus memberikan teladan. Memberikan teladan ini wajib bagi pemimpin. Ketika pemimpinnya rusak, maka pasti bawahannya akan rusak juga. Seperti ibarat kata kepala, ketika kepala itu sakit, maka yang merasakan semuanya, tubuh, rangkaian tubuh yang akan merasakan. Percaya pada orang lain. Percaya pada orang lain ini percaya pada tim sendiri.
Selanjutnya di sini ada definisi kekuasaan. Secara etimologis, kekuasaan berasal dari bahasa Inggris yaitu power. Power. Power di sini berarti tindakan dan kemampuan untuk bertindak. Kekuasaan adalah kekuatan yang diperoleh individu atau kelompok dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Di bawah kekuasaan yang diberikan pelaksanaan kekuasaan tidak boleh melebihi kekuasaan yang diperoleh atau kemampuan. Maksud di sini tidak melebihi, misalnya dia menyentuh yang atasnya atau tidak bekerja pada porosnya, tidak di bagiannya bekerja. Dari sekian banyak statement, opini, definisi, dan pembahasan mengenai tema kekuasaan ini, ada hal yang berbeda dari pandangan Ibnu Khaldun mengenai fokus dari ilmu politik itu sendiri. Sejalan dengan pemikiran Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk yang berpolitik, bahwa objek kajian utama adalah manusia itu sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Secara sederhana, Ibnu Khaldun menempatkan manusia sebagai makhluk yang agung, sebagai pengatur kehidupan di muka bumi. Ibnu Khaldun bukanlah selanjutnya, Ibnu Khaldun menempatkan manusia sebagai makhluk yang agung, seperti yang tadi kami jelaskan. Di lain sisi, Putus-putus ya. bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang, itu tugasnya legislatif. Terus yang kedua ada kekuasaan eksekutif yang memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya, termasuk kekuasaan untuk mengendalikan. Terus yang ketiga ada kekuasaan federatif. Tugasnya ialah menindak atau menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya. Lalu ada lagi, sementara itu menurut Montesquieu, dalam masalah pemisahan kekuasaan, membedakan dalam 3 bagian pula, meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan John Locke. Yang pertama adalah legislatif, eksekutif, dan yang terakhir yudikatif. Yudikatif ini yang bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemimpin. Di sini ada pembahasan dalam pemimpinan itu jangan terlalu pintar. Dalam konsep pemerintahan Ibnu Khaldun berpendapat pemerintah jangan sampai terlalu pintar hingga memintarkan masyarakat. Seperti fenomena yang terjadi saat ini, pemerintah memintarkan masyarakat dengan membohonginya dengan sesuatu janji. Ketika sudah mereka naik, akan meninggalkan atau mengingkari. Ketika mereka berjanji, mereka berkhianat.
Itulah. Sudah jauh melampaui dari sifat kejujuran dalam memberikan pengabdiannya terhadap masyarakat. Masyarakat selalu saja mensisipkan ketidakjujuran dalam aktivitas mereka, seperti halnya saat mengadakan pembangunan dana dari atas full untuk ke bawah, dan ketika sudah sampai ke bawah itu hanya tinggal beberapa persen saja. Ini dari kalimat jangan terlalu pintar sampai memintarkan masyarakat dengan kebohongan-kebohongan yang hakiki atau yang sebenarnya kebohongan. Selanjutnya, remaja ini pemerintah yang jujur pasti akan tersingkir dalam barisan para pemimpin karena tidak selaras dengan pemikiran mereka yang lebih mementingkan hal yang pribadi ketimbang sesuatu dengan pertimbangan masyarakat. Berdasarkan kenyataan itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa seorang penguasa itu jangan terlalu pintar. Jadi kebanyakan yang seperti kita lihat sekarang ini, Zat, di Indonesia ini, yang jujur-jujur itu, yang lurus-lurus saja itu akan tersingkir, Zat, dari tatanan struktur, Zat. Gitu. Seperti ada di sebuah hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, berjalanlah sesuai dengan langkah yang terlemah di kalanganmu. Jadi di sini pun Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk mengikuti suara terbesar itu aspirasi rakyat. Jadi penguasa yang terbaik bukanlah yang paling pintar, tetapi yang bersifat pertengahan atau bisa menengahi. Karena sifat seperti itulah yang sangat terpuji. Hakikat kekuasaan, penguasa dengan moralitas sangat menonjol dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Menurutnya, sama sekali tidak mungkin seseorang yang tidak bermoral untuk sampai kepada kekuasaan negara. Kekuasaan pada hakikatnya adalah seperti sebatang pohon. Namun yang paling penting dalam masalah ini bukanlah hubungan, tetapi buah atau hasil. Hubungan keluarga di sini bukan hanya hubungan keluarga sebatas struktur, tetapi buah atau hasilnya itu dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi diibaratkan dengan pohon di Ibnu Khaldun. Menurut pemikiran Ibnu Khaldun, penguasa adalah seorang yang memiliki sifat-sifat yang agung dan terpuji. Selanjutnya, paradigma hubungan negara dan agama. Ketika agama, dalam pemikiran politik Islam, relasi negara dan agama dikategorikan ke dalam 3 kelompok paradigma, yaitu paradigma terintegrasi, paradigma sekuler, dan paradigma simbiotik. Iya, yang pertama adalah paradigma terintegrasi. Adalah cara memandang yang menempatkan agama dan bisa agak dipercepat. Iya. Terintegrasi adalah cara memandang yang menempatkan agama dan negara dalam satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Paradigma ini didasarkan pada gagasan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dan universal. Yang kedua adalah paradigma terintegrasi. Ini didukung oleh kelompok yang mengharapkan terbentuknya negara Islam dengan sistem kekhalifahan. Yang kedua adalah yang selanjutnya
Nah, yang ketiga adalah paradigma simbiotik, yaitu agama dan negara saling terkait dan terhubung. Agama membutuhkan negara untuk dapat berkembang dan negara membutuhkan agama untuk membuat kemajuan dalam masalah moral dan etika. Negara menurut Ibnu Khaldun ialah suatu personifikasi kekuatan yang berada di atas masyarakat dan kekuatan tersebut tidak menyatu dengan masyarakat. Tidak pada semua masyarakat terdapat negara dan tidak semua masyarakat mampu mewujudkan suatu negara. Baginya, negara tidak mungkin terwujud kecuali pada tahapan tertentu dan hasil perkembangan suatu masyarakat. Dan yang terakhir, dari artikel di atas, negara yang berimplikasikan terhadap negara ideal dapat kita simpulkan bahwa negara yang ideal ialah negara yang kepemimpinannya itu sehat dari sifat-sifat yang dapat menghancurkan kepercayaan. Oleh sebab itu, negara dan agama itu merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Karena apabila kepemimpinan tidak didasari oleh agama, bisa dipastikan negara akan cepat lekang, dimakan oleh keserakahan dan ketidakjujuran kepimpinannya. Inti dari pembahasan ini ialah seorang pemimpin harus bersikap adil dan jujur dalam setiap keputusannya yang menyangkut terhadap masyarakat. Sekian dari kami, Seth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan saya pertama ini ya. Siapa? Suhaib ya. Apa catatan krusial ya dari presentator sebelumnya? Apa, Suhaib? Catatan saya terhadap presentator sebelumnya itu apa? Artinya kalau sudah saya kasih catatan, ada kesalahan, jangan diulang-ulang. Makanya antum memperbaiki. Apa kira-kira itu yang saya catat? Literatur ya. Literatur itu nggak ada, antum tuh dongeng. Nggak ada literaturnya itu antum sama dengan orang dongeng. Ngerti dongeng? Dongeng itu nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya itu pengen kalau antum ngomong Ibnu Khaldun itu ada buku utamanya siapa yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Ada buku-buku tambahan, standar kita itu jurnal, itu nggak ada. Bukunya Ibnu Khaldun nggak ada, jurnal-jurnalnya juga nggak ada. Itu namanya dongeng, itu satu. Yang kedua, antum menyebut misalnya salah satu contoh yang jujur saja tersingkir itu persepsi, opini, apa hasil riset antum. Jangan gitu, ilmuwan nggak boleh gitu. Ya, tolong jadi catatan semua. Saya ngomong begini bukannya untuk Suhaib, untuk yang lain gitu. Artinya antum menyampaikan persoalan yang semestinya yang sepenting itu tidak ada sumber yang bisa dipercaya, terus menggunakan opini-opini yang tidak dilandasi oleh hasil riset. Bahaya antum. Nah, Ustaz. Nah, delik itu, kena delik hukum. Referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, upama orang tidak suka terhadap pendapat antum tinggal menunjukkan aja buku literatur itu, sehingga biar diskusi dengan itu begitu loh diantaranya. Itu yang selalu saya tekankan pada semuanya. Makanya mohon itu diperbaiki ya. Itu pertama ya yang saya sampaikan ya. Untuk selanjutnya